Ulasan dari tema apa bentuk struktur organisasi kerajaan setan adalah lanjutan dari bagian 1. Dalam video lanjutan ini saya akan mengekspos siapakah setan itu dan siapakah Yesus yang sebenarnya. Setan atau iblis bukanlah sesuatu tetapi seseorang. Sama halnya dengan Yesus juga bukan sesuatu tetapi seseorang. Sama-sama makhluk surgawi. Yang membedakannya adalah setan diusir dari sorga karena menentang kehendak Allah. Sedangkan Yesus diutus atau dikirim dari sorga untuk melakukan kehendak Allah, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah diperdaya oleh setan atau iblis. Mengapa tema ini sangat penting untuk pengikut Kristus tahu dan pahami? Alasan utamanya adalah 1. Tema ini nyaris dibahas. 2. Banyak orang Kristen nyaris tahu tentang makhluk yang satu ini, yaitu siapa Raja Setan yang sebenarnya dan karyanya seperti apa. Yang ketiga, melirik karya utama Yesus di bumi sejak 2000 tahun yang lalu adalah mengusir roh jahat atau setan, selain menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil. Untuk menjelaskan ketiga argumen yang disampaikan dan ditampilkan ini, maka pada kesempatan ini saya mendaulat saudara untuk menyimak secara cermat Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu nama lain daripada setan. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kapankah kasus ini terjadi? Sebelum manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan. Ayatnya yang ke-8, tetapi mereka ini artinya setan dan malaikat-malaikatnya, tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Kalau dari New King James mengatakan heavenless. Ayat yang ke-9, dan naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Logika sederhana, dilemparkan sama arti dengan dipenjarakan di bumi ini. Ada satu hal yang saudara harus memaknai, yaitu setan adalah pemimpin sesuai teks yang tadi. Dia pemimpin. Kalau dalam bahasa New King James, dia adalah Archangel. Archangel itu artinya pengurus para malaikat. Seperti yang saya sampaikan di bagian 1 dari ulasan ini, bahwa 1/3 jumlah malaikat yang di sorga atau di langit mengikuti dia dan mereka juga turut dihukum. Deskripsi bentuk atau perawakan dari sosok yang namanya iblis atau setan ini tertulis di dalam kitab yang paling tua, yaitu kitab Ayub. Tepatnya Ayub 41 full satu pasal. Jika saudara ingin mengenal perawakan setan ini, saya mendaulat saudara membacanya dan berusaha untuk paham tentang dia. Yang menarik perhatian untuk dipikirkan atau direnungkan adalah Ayub pasal 41 ayat 2 yang mengatakan, siapakah yang menghadapi aku yang ku biarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit ini adalah kepunyaanku, kata Lucifer. Yesus tahu tentang hal ini, sehingga Yesus tidak membantah, Yesus tidak berdebat dengan setan atau iblis. Ketika Yesus
berhadapan dengan iblis atau setan dan diuji di padang selama 40 hari 40 malam. Lihat penggalan kalimatnya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 dan atau Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Yang dilakukan Yesus adalah mengutip penggalan teks Alkitab untuk meresponi tawaran iblis. Makanya saudara, sangat penting sekali untuk setiap kita pengikut Kristus memiliki pengetahuan yang banyak tentang Alkitab. Kembali kepada tema kita yang sesungguhnya, yaitu apa bentuk struktur organisasi setan yang sebenarnya. Iblis atau setan atau Lucifer atau bintang timur putra fajar adalah pemimpin para malaikat. Salah satu pimpinan tertinggi dalam kerajaan Allah, sejajar dengan Mikael, sejajar dengan Gabriel dan yang lainnya. Jika setan atau iblis dilemparkan atau diusir ke bumi ini, dia membagi tugas-tugas kepada para pengikut-pengikutnya, di antaranya seperti Mammon, Leviathan, Beelzebub, dan lain-lain sebagainya. Yesus membuka rahasia ini di Yohanes pasal 8 ayat 44 yang berkata, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saudara, hampir seluruh umat manusia yang menghuni planet bumi ini bernaluri pembunuh dan bernaluri pendusta. Tuhan Yesus sudah mengungkapkan tugas malaikat pengikut pemimpin setan ini, yaitu 1. Pembunuh, 2. Pendusta. Yang punya naluri ini berarti saudara termasuk dalam pimpinan Raja Setan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ada tugas dan tanggung jawab lain daripada malaikat pengikut setan. Yang kata kalimatnya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat ini menjadi blunder bagi pengajar palsu, saudara-saudara. Kita dapati lagi satu tupoksi setan, yaitu pencuri dan pembinasa. Berarti sudah 4 tugas. Dalam menjalankan pemerintahannya di dalam kerajaan setan, Lucifer hanya mendapat laporannya saja. Sebagai perencana, pengatur strategi dan pengontrol, dan sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai pemilik bumi ini, dan untuk mempertahankan posisinya sebagai sang pemilik, maka susunan organisasinya diformulasi sampai dengan urusan yang paling rendah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Sebaiknya kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, baru saya menjelaskan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu ayatnya yang 1. Ayatnya yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita sudah dapati satu tugas bahwa iblis mengendalikan manusia menjadi orang-orang durhaka. Sebenarnya ayatnya yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka di sini artinya orang yang durhaka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Tugas malaikat pengikut setan yang paling sederhana adalah mampu mengendalikan pikiran manusia. Dalam eksposisi di bagian 1, saya telah katakan bahwa setiap hari kita berhadapan dengan sosok tanpa tubuh, tetapi yang mengendalikan tubuh. Saya ulangi, kita berhadapan dengan sosok tanpa tubuh, tapi yang mengendalikan tubuh, yaitu masuk dalam pikiran manusia dan mengendalikan seluruh tindak tanduk manusia. Apa yang kita harus buat untuk melawan roh yang satu ini? Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat Kristen bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai contoh, di dalam tulisan Matius 14 ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes sebagai penguasa wilayah, sehubungan dengan kasus Herodes yang selingkuh dengan meniduri istri saudara kandungnya sendiri yang bernama Filipus dan istri Filipus bernama Herodias. Ini Filipus lain, bukan Filipus murid Tuhan Yesus. Kalau saudara cerdas, siapakah yang mengendalikan pikiran Herodes sehingga dia berniat memenjarakan dan membunuh Yohanes Pembaptis? Jika kita connect dengan Efesus pasal 6 ayat 12 yang tadi kita baca bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa. Itu contohnya sudah ditulis dalam Alkitab, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Contoh kasus lain lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 2 sampai dengan 5, yaitu kasus tentang Ananias dan istrinya Safira. Ayat 2-nya, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Catatan penting, Petrus tahu dari mana bahwa Ananias menahan sebagian hasil penjualan tanah. Saudara, baru beberapa hari yang lalu Petrus dan kawan-kawan menerima urapan roh di hari Pentakosta. Dan kasus ini merupakan fakta bahwa roh Tuhan lebih kuat daripada roh jahat atau iblis atau setan. Sekali lagi saya katakan bahwa roh jahat sebagai bawahan langsung daripada makhluk setan atau iblis dapat mengendalikan pikiran Ananias dan istrinya Safira untuk mendustai Roh Kudus atau Roh Tuhan, dan buntutnya adalah menggiring mereka kepada kematian. Sifat dan tabiat pendusta yang diperlihatkan oleh Ananias beserta dengan istrinya Safira masih berkembang terus sampai dengan hari ini. Jika yang melakukan hal seperti ini sadar dan tahu bahwa sikap dan tabiat yang dilakoni oleh Ananias bersama istrinya diresapi secara mendalam, pasti perbuatan seperti menciptakan kwitansi fiktif, markup anggaran pekerjaan proyek, pasti tidak ada. Data BPK dan KPK tahun 2021 saja meningkat pada kasus ini.
Dan tabiat seperti ini pelakunya adalah para politisi dan tak kurangnya para eksekutif. Sepertinya sudah menjadi salah satu tradisi hidup yang baru di zaman milenium ini dan nampaknya terorganisir secara apik dan aman-aman saja. Menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang tadi kita sudah baca, bahwa ini tugas roh setan atau roh iblis yang berlevel rendah. Tetapi jika ini tetap terbuai secara terus-menerus, maka pohon kejahatannya pasti semakin besar, seperti menampilkan kecongkakan hidup dan kesombongan hidup dan menampilkan hidup mewah karena sifat yang tadi saya sebutkan, seperti tabiat yang dipertontonkan oleh Ananias bersama istrinya Safira. Saya perlu mengulangi sekali lagi bahwa dosa kesombongan ini lebih besar dari dosa percabulan, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Karena Lucifer atau pemimpin setan dicampakkan atau dibuang ke bumi ini karena sombong. Bukan karena mencuri, karena sombong. Saya mendaulat saudara membaca kembali Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai dengan 17. Supaya saudara sampai kepada pemahaman ini dan menyamakan pendapat saudara seperti pendapat saya. Fakta menunjukkan bahwa manusia yang sombong itu adalah satu, yang berduit dan menampilkan hidup mewah. Yang kedua, merasa diri berpenampilan cantik dan atau pandai dan atau cakap, atau biasa dalam bahasa Alkitab bijaksana. Yang ketiga, memiliki kedudukan penting dalam satu organisasi, baik di pemerintahan atau usaha pribadi seperti menjadi pengusaha kondang atau pengusaha yang kaya. Ini semua pekerjaannya siapa? Atau siapakah yang mengendalikan pola hidup seperti ini? Jawabannya adalah jelas iblis atau setan atau Lucifer atau archangel yang tadi saya sebutkan di atas. Yesus dalam pemberitahuan pertamanya kepada murid-murid tentang penderitaan yang Yesus harus hadapi di kota Yerusalem, apa yang dikatakannya kepada Petrus? Supaya full pemahamannya, maka saya mendaulat saudara membaca kitab Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Ayatnya yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sudah jelas bahwa dengan sikap Petrus seperti itu, memberitahukan kepada kita yang masih hidup bahwa pikiran manusia selalu dikendalikan oleh iblis atau setan. Pada konteks ini, maka pemahaman bahwa pekerjaan malaikat pengikut setan atau iblis yang berlevel bawah adalah mengendalikan pikiran manusia. Lalu, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh iblis atau setan sehingga memberontak terhadap sang penciptanya? Jawabannya adalah yang diinginkan oleh makhluk roh yang namanya selalu kita sebutkan ini adalah penyembahan. Ajakan setan untuk menyembah dia dan para malaikat pengikutnya ditawarkan juga kepada Yesus ketika mereka bersama-sama di padang dengan kalimat,
Segala kuasa di bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu, minyak, emas, uang, mobil, gedung mewah, dan lain-lain sebagainya, akan menjadi milikmu. Saudara perhatikan bahwa pola atau sistem kerja daripada kerajaan iblis atau kerajaan setan ibarat daun daripada sebuah pohon. Jika daunnya terlihat subur dan banyak atau rimbun, maka pohonnya akan semakin cepat bertambah besar. Itulah pola kerja setan, yaitu kita menyembah dia lewat keinginan-keinginan kita, supaya keinginan-keinginan kita terbuahi dengan mantap, maka pohon kejahatan itu akan semakin besar dan semakin kokoh. Saya akan ulas lagi tentang ini di video saya yang berikut, dan saya berterima kasih kepada saudara yang mendengar. Amin.